Di sebuah masa yang telah lama silam, saat tanah Nusantara masih diselimuti hutan belantara yang wingit dan kerajaan-kerajaan besar berdiri dengan megahnya, hiduplah sebuah legenda yang hingga kini masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Ini bukanlah sekadar cerita tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang sebuah ambisi manusia yang ingin melampaui takdir Tuhan melalui sebuah ilmu kanuragan yang sangat wingit dan mengerikan, yang dikenal dengan nama Ajian Rawa Rontek. Alkisah, di sebuah daerah yang tenang, hiduplah seorang jawara bernama Ki Sengkala yang memiliki haus akan kekuasaan yang tak bertepi. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun bertapa di gua-gua tersembunyi, melakukan ritual yang menguras batin, hingga akhirnya ia berhasil menguasai ilmu tersebut. Ajian Rawa Rontek bukanlah ilmu sembarangan. Bagi siapapun yang memilikinya, maut seolah enggan menjemput selama raga sang pemilik masih menyentuh tanah. Luka sedalam apapun akan menutup seketika, dan nyawa yang hampir terbang akan kembali merasuk ke dalam jasad begitu kaki berpijak di bumi. Namun, kekuatan besar yang didapat tanpa kebijaksanaan seringkali menjadi racun bagi jiwa. Ki Sengkala yang dahulu mungkin adalah seorang pejuang, perlahan berubah menjadi sosok yang angkuh dan sewenang-wenang. Ia merasa dirinya adalah Tuhan di muka bumi, karena tidak ada senjata yang mampu menggores kulitnya secara permanen. Sifat sombong ini dalam budaya kita dikenal dengan istilah adigang, adigung, adiguna, merasa paling kuat, paling berkuasa, dan paling pintar sehingga meremehkan orang lain. Ia mulai mengusik ketenangan desa-desa, menuntut upeti yang memberatkan, dan mengabaikan nilai-nilai luhur yang telah lama dijaga oleh nenek moyang. Masyarakat yang hidup sederhana dengan mengandalkan hasil bumi dan semangat gotong royong kini dilingkupi rasa ketakutan. Mereka yang biasanya berkumpul di balai desa dengan penuh tawa saat musyawarah, kini hanya bisa berbisik-bisik penuh kecemasan di balik pintu rumah yang terkunci rapat. Puncak dari segala keresahan itu memicu munculnya seorang pemuda bijak bernama Raden Mas Said, yang merasa terpanggil untuk memulihkan keseimbangan alam. Raden Mas Said tahu betul bahwa melawan Ki Sengkala dengan kekuatan fisik semata adalah perbuatan sia-sia. Ia tidak mengandalkan otot, melainkan kecerdasan dan petunjuk dari sang guru, seorang pertapa suci yang selalu menekankan pentingnya kerendahan hati. Sang guru berpesan bahwa setiap kekuatan di dunia ini pasti memiliki titik lemah, dan kelemahan terbesar dari Ajian Rawa Rontek terletak pada sumber kekuatannya sendiri, yaitu tanah. Jika hubungan antara tubuh dan bumi terputus, maka keajaiban itu akan sirna. Dengan bekal nasihat tersebut, Raden Mas Said mulai menyusun sebuah strategi yang cerdik, sebuah siasat yang tidak mengandalkan tumpahan darah, melainkan pemanfaatan situasi dan lingkungan. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Raden Mas Said menantang Ki Sengkala untuk beradu tanding. Tantangan itu sengaja dilakukan di sebuah tempat yang telah disiapkan secara khusus, yakni sebuah panggung tinggi yang dibangun dari kayu-kayu kokoh, tanpa ada satupun bagian yang menyentuh tanah secara langsung karena dilapisi oleh alas batu-batu sungai yang tinggi. Ki Sengkala, dengan kesombongannya yang melangit, menerima tantangan itu tanpa rasa curiga sedikitpun. Ia tertawa meremehkan, menganggap pemuda di hadapannya hanyalah kerikil kecil yang mudah disingkirkan. Baginya, panggung itu hanyalah tempat untuk memamerkan kehebatannya di depan rakyat yang dipaksa menonton. Namun, di balik tawa jemawa itu, ia tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai dari arah yang tak terduga. Pertarungan pun dimulai dengan sangat sengit. Ki Sengkala menyerang dengan membabi buta, sementara Raden Mas Said bergerak lincah menghindari setiap sabetan senjata lawan. Setiap kali Ki Sengkala merasa terpojok, ia selalu mencoba untuk tetap berpijak kuat. Namun Raden Mas Said dengan cerdik terus memancingnya ke tengah panggung yang sudah dirancang untuk goyah. Pada satu momen yang krusial, saat Ki Sengkala melancarkan serangan pamungkas yang penuh tenaga, Raden Mas Said menggunakan teknik bela diri yang memanfaatkan tenaga lawan untuk menjatuhkannya. Namun, ia tidak menjatuhkan Ki Sengkala ke lantai panggung, melainkan mendorongnya hingga terlempar keluar dan tersangkut di dahan pohon besar yang menjulang tinggi di sisi panggung tersebut. Tubuh Ki Sengkala tergantung di udara, kakinya meronta-ronta mencari pijakan, namun hanya angin kosong yang ia temui. Disinilah keajaiban mengerikan itu berbalik menjadi kutukan. Karena tubuhnya tidak menyentuh tanah, Ajian Rawa Rontek tidak bisa bekerja untuk memulihkan raga atau memberikan kekuatan baru. Dalam keadaan tergantung antara langit dan bumi, Ki Sengkala merasakan kepedihan yang luar biasa. Jiwanya yang seharusnya sudah pergi sejak lama kini terjepit di dalam jasad yang mulai menua dengan sangat cepat secara alami. Ia tidak bisa mati, namun ia juga tidak bisa hidup dengan normal. Kesombongannya telah membawanya pada sebuah penjara abadi yang tidak memiliki pintu keluar. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam rasa syukur sekaligus ngeri, menyadari bahwa apapun yang berlebihan dan melawan kodrat alam pasti akan berakhir tragis. Peristiwa ini kemudian menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat di Nusantara. Ki Sengkala akhirnya menjadi legenda tentang
kutukan keabadian yang tak bisa menyentuh tanah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun ilmu yang kita miliki, sekaya apapun harta yang kita tumpuk, atau setinggi apapun jabatan yang kita pegang, kita tetaplah manusia yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita diingatkan untuk selalu menjaga sikap rendah hati dan tetap membumi, karena di atas langit masih ada langit. Hingga hari ini, di beberapa pelosok desa, para orang tua masih sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka saat senja tiba, sebagai pengingat agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama dan tidak silau oleh kekuatan yang semu. Dampak dari jatuhnya Ki Sengkala membawa kembali kedamaian di tanah tersebut. Tradisi musyawarah kembali hidup. Ladang-ladang kembali hijau karena dikerjakan dengan hati yang tenang, dan nilai-nilai luhur budaya kembali dijunjung tinggi. Masyarakat belajar bahwa kemenangan sejati bukan diraih dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan menaklukkan ego dan kesombongan diri sendiri. Warisan cerita ini tetap hidup di ruang-ruang diskusi, di aplikasi jejaring sosial tempat kita berbagi ilmu, dan di hati setiap orang yang mencintai sejarah serta kearifan lokal. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, untuk selalu melangkah di bumi dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan, sehingga hidup kita menjadi berkah bagi alam semesta.